Nah, ini tadi ya, seperti sudah saya sebutkan. Nah, dalam pasal 27 Sistem Peradilan Pidana Anak itu, dalam hal pemeriksaan terhadap anak, bisa dilihat di pasal 27, terutama anak korban dan anak saksi, penyidik, ini wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial. Nah, laporan sosial itu apa? Tadi sudah saya sebutkan di depan. Kemudian, nah ini biasanya tempat kita melakukan acara. Kita punya apa ya, semacam sesi tersendiri dan ruang tersendiri sebelum anak ikut sidang, setelah anak ikut sidang, sebelum anak mau dilakukan pemeriksaan terhadap anak, dan setelah pemeriksaan terhadap anak, kita biasanya juga melakukan semacam konseling ke mereka supaya mereka, kalau bahasa Jawanya mungkin legowo gitu ya Pak Pur, ya, legowo, bisa memberikan keterangan dengan baik dan benar. Terus hak-hak anak itu terpenuhi dalam pemeriksaan seperti itu. Karena sebelum adanya sistem peradilan pidana anak, Indonesia masih menggunakan yang namanya sistem pengadilan anak yang keluar tahun 98. Dan sekarang diganti dengan sistem peradilan pidana anak karena apa? Karena sistem pengadilan anak yang berlaku pada tahun 98 itu sampai 2012 atau sebelum berlakunya SPPA atau sistem peradilan pidana anak itu dianggap belum mampu mengakomodir hak-hak anak, terutama anak yang berkonflik dengan hukum atau yang diduga melakukan tindak pidana dan anak korban. Jadi banyak hak-hak anak tuh yang nggak terpenuhi, dan oleh sebab itu ini salah satu undang-undang yang saya rasa bagus gitu ya untuk pekerja sosial, karena di situ sudah tersemat dengan jelas tugas seorang pekerja sosial itu apa. Jadi untuk sementara dari saya itu dulu Pak Pur. Kalau terlalu banyak juga overload gitu ya. Jadi secara garis besar ini yang dilakukan oleh pekerja sosial di dalam sistem peradilan pidana anak. Dan nggak menutup kemungkinan nanti Pak Pur, teman-teman yang ada di sini mungkin akan jadi salah satu dari kita dan bergabung nanti sebagai pekerja sosial yang berhadapan dengan hukum. Kira-kira itu Pak Pur. Ya, terima kasih. Mungkin saya mohon ada pertanyaan ya dari mahasiswa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jos Rizal. Disilakan pertanyaannya. Tadi kan misalnya saya dulu menyebut misalnya to rehab, ya gitu ya. Nah, beliau sekarang ada istilah lain adalah to restore, ya gitu ya. Tadi itu to restore, hampir dekat-dekat itu. Monggo yang ingin bertanya. Ya, itu ada mahasiswa yang bertanya, Mas Rizal. Tolong sampaikan. Oke, open cam. Oke, open cam dan open mic ya. Oke. Oke, Mas, saya mau bertanya. Kan dulu saya pernah menangani salah satu anak korban pemerkosaan. Nah, terus kemudian itu kan udah hampir selesai, Mas. Hmm. Dia itu kena bully sama temennya, Hmm. sama tetangganya juga. Oke. Nah, itu bagaimana buat pengertian Ya, gimana? Terus Nana? Kedengeran kok? Kedengeran jelas kok. pengertian kepada tetangga dan teman-temannya itu bahwasanya dia itu apa kena apa udah dia tuh menjadi korban bukan pelakunya gitu, Hmm. dan kan sering ejek-ejek ya wes gak itu disensor Mbak, wis udah nggak itu ya gitu, makanya Nah, dia tuh merasa aku nggak bisa nih Mbak, gimana aku nggak bisa gitu, nggak bisa buat kembali ke lingkunganku buat sekolah. oke. Oke, thank you. Aku ngerti Nana. Iya, ya, thank you. Ini pertanyaan keren banget ya Nana ya. Nana, ini ngertinya dari mana kasus itu? Kok bisa Dalam tadi bilang mendampingi, tahu? Taunya dari mana kasus ini?
Tahunya dari mana? Oh, tahu. Oh, apa? Saya kan pernah praktikum gitu, Mas. Praktikum terus itu magang sih lebih tepatnya magang mandiri gitu, Mas. Kan. Terus ya saya dikasih kasus itu, terus ya itu saya buat gimana caranya dia ini eh, kembali ke sosialnya, tapi belum sesempurna itu loh Mas, dalam penanganannya gitu, dalam penanganan menuju berfungsi sosial yang benar-benar fungsi sosial biar nggak dia insecure buat kembali ke sekolahnya gitu. Oke. Nah, semester berapa ya? Oh, semester 5. Oke, keren, keren. Oke, thank you Nana. Yang semester 5, Iya, terima kasih. jadi ya, jadi thank you Nana. Ya, jadi itu benar sekali ya, benar sekali. Ini salah satu the biggest challenge atau hambatan terbesar sekarang dalam penerapan sistem peradilan pidana anak. Jadi bukannya dilindungi, anak-anak korban ini biasanya sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Dia sudah jadi korban, masih dibullying sama teman-temannya atau tetangga-tetangganya. Ini yang masih menjadi PR besar buat pemerintah dan kita bersama. Nah, tapi yang jelas, Nana, sebagai mahasiswa atau warga negara yang baik gitu ya, mungkin hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan penyadaran nih buat tetangga. Hal ini juga diatur sebenarnya di undang-undang yang ini nih, Permensos nomor 26 tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial buat ABH. Nah, di sana dikatakan kalau misalnya masyarakat juga berperan tuh dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Nah, caranya gimana? Dia memberikan support system yang bagus buat anak, bukannya, wah kamu jangan main sama dia, dia anak nakal. Wah, kamu jangan main sama dia, dia sudah begini begitu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu salah satu kalau saya bilang tuh bullying atau perundungan yang sekarang. Dan di sosial media pun itu juga nggak boleh dilakukan. Biasanya dilakukan secara cyber atau cyberbullying gitu ya. Nah, salah satu eh, tugas atau kewajiban seorang calon pekerja sosial yang profesional, menurut saya bisa dilakukan dengan cara yang paling kecil dulu. Misalkan kita memberikan penyadaran ke sekitarnya, bahwasanya anak ini loh sudah menderita, kok ya masih mau dibully gitu loh. Nah, terus penanganan secara profesional biasanya yang kita lakukan ya Nana ya. Dalam laporan sosial itu kita sudah melakukan kajian. Biasanya teman-teman pekerja sosial itu juga melakukan kajian. Jadi laporan sosial, maaf ya, saya nggak bisa nampilkan di sini karena itu sifatnya rahasia. Jadi laporan sosial itu yang tadi sudah saya ceritakan 7 sampai 20 lembar, itu juga ada rekomendasi biasanya yang kita layangkan atau teruskan untuk ke masyarakat. Biasanya kita merekomendasikan kalau untuk anak-anak yang tadi seperti Nana ceritakan dia korban kekerasan seksual, kita meminta kalau di Bali ini kepala lingkungan, kalau di sana mungkin ada ketua RT RW gitu kan, kita meminta supaya pemerintah desa atau pemerintah yang ada di sekitarnya itu memberikan salah satu lingkungan yang suportif, menyediakan lingkungan yang suportif. Jadi gitu. Biasanya kita melakukan pendekatan-pendekatan ke sana. Nah, supaya apa? Jangan sampai anak yang sudah dapat kasus gitu ya, apalagi dia berasal dari keluarga miskin, bukannya dibantu, ini udah jatuh malah dibikin parah gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah besar sekarang. Dan kasus-kasus kayak gini nih kalau saya perhatikan, kalau saya monitoring masih banyak terjadi. Apalagi di Aceh, terus di Jawa juga, di Bali pun juga ada. Kemarin saya sempat monitoring. Jadi banyak tuh anak-anak yang pada akhirnya malu untuk tinggal di sana. Nah, itulah kenapa saya tadi bilang bahwasanya pendekatan atau layanan yang kita berikan terhadap anak-anak ABH itu
bukan hitungan minggu atau bulan, tapi hitungan tahun gitu ya. Terutama di kasus-kasus berat seperti pemerkosaan tadi. Nah, dan itu penyembuhannya itu bertahun-tahun dan nggak gampang gitu ya. Jadi seperti itu, Nana. Bagus pertanyaannya, teman-teman yang lain. Nggak dengar Pak Pur? Pak Pur masih ingat? Ini mahasiswa semester 5 sudah praktikum sehingga Hmm. ada pengalaman tadi bagaimana melakukan restorasi kepada anak yang korban apa namanya? Mungkin nggak tahu Hmm. apa korban apa yang dilihat kemarin. Pemerkosaan. Jadi Hmm. ya itu Mas. Jadi memang apa tadi sudah jatuh tertimpa tangga, dibully dan lain-lain itu ya. Oleh Betul, karena itu betul. fungsi sosialnya kan kemudian agak mungkin berkurang ya atau tidak bisa lagi gitu ya dengan dibully itu. Enggak Mas Hmm. Rizal. Hmm. Ya, kalau untuk itu, gimana caranya? Kalau nggak salah sangkep tadi saya sudah dibully, anak ini juga korban. Nah, treatment yang baik gimana gitu kan? Pekerja sosial nggak sendiri. Apalagi dengan hadirnya undang-undang yang baru ini tentang asistensi dan rehabilitasi sosial, pendampingan yang diberikan tuh nggak sporadis, tapi holistik dan menyeluruh. Biasanya kita memberikan satu pemenuhan kebutuhan hidup lah ya. Kemudian ada lagi yang namanya treatment nih. Kita mendatangkan psikolog, kita mendatangkan psikiater, dan itu semua di cover sama program yang baru ini Pak Pur, yang asistensi dan rehabilitasi sosial. Ini kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kemensos tahun 2022 kemarin. Nah, tapi di sisi lain ada juga tuh proses rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, biasanya rehabilitasi yang dilakukan ini dilakukan oleh pondok pesantren, modelannya seperti itu Pak Pur. Jadi kemarin itu saya monitoring yang di Aceh, ada anak korban pemerkosaan, bukannya dilindungi, malah oleh keluarganya sendiri ini dianggap sebagai aib. Jadi anak-anak yang diperkosa dan lain-lain yang dijadikan kejahatan sosial, ini akhirnya dilarikan ke pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itulah biasanya adik-adik ini dibina secara mental, secara spiritual, kebutuhan dasarnya terpenuhi, pendidikannya nggak boleh putus gitu ya, oleh program-program tadi. Nah, itu biasanya dilakukan, ada yang dilakukan full, ada yang dilakukan oleh pemerintah, ada yang biasanya dilakukan juga oleh lembaga swasta dan pemerintah. Nah, kalau dilakukan oleh pemerintah ini biasanya dia dilakukan di sentra-sentra yang ada di tiap provinsi. Jadi kalau di Bali ada sentra marnya, dia juga melakukan pendampingan atau pemberian layanan itu terhadap anak-anak korban. Kalau oleh swasta, biasanya kebanyakan sih di Jawa dan Sumatera itu dilakukan oleh teman-teman yang ada di pondok pesantren. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi pekerja sosial bukan Superman. Meskipun kita belajar banyak hal tentang ilmu hukum, ekonomi, sosial gitu ya, psikologi, tapi pekerja sosial bukan profesi yang Superman dan kita eh, berusaha berkoordinasi dan menangani kasus-kasus bersama dengan profesi lain. Jadi seperti itu. Halo? Halo. Ya. Mungkin ada yang lain itu sudah dijawab Mas Rizal. Satu lagi selesai. Hmm. Siapa? Oke, Verlina. Ayo, ayo. Ya, Monggo. papan itu. Verlina, Azza, Hendra. Yuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hmm. Saya Verlina izin bertanya. Sebelumnya, apa sih motif dari Mas Jos ini mau menangani anak yang berhadapan dengan hukum? Ya, ya, itu motif. Hmm. Oke, udah. Ini tadi siapa? Verlina, Azza, atau siapa?
Verlina, Mas. Oke, Verina. Thank you, Verina. Motifnya ya karena tugas itu aja sih, Verina. Karena ditugasi sebagai peksos, oke, kamu harus mendampingi ini. Gitu aja sih. Simpel itu. Halo, Pak Ber. Tugas sebagai peksos kan ya, pekerja sosial anak itu kan begitu gitu ya. Halo, semoga menjawab ya, Herlina ya. Ya, ya. Jadi ya karena sebagai tupoksi tugas Tupoksinya. pokok dan Ya. fungsi saya sebagai Coba peksos. satu lagi, siapa yang satu lagi? Mungkin laki-laki. Ya, laki, coba. Ya, Mas. Ayo segera selesai. Yang laki-laki. Ayo. Yang laki-laki. Belakang. Monggo, ayo yang cepat. Nah, itu. Enggak, satu lagi. Oke. Ada itu. Satu lagi. Itu, ngacung itu. Angkat tangan. Apa Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Hendra ya? Sistem peradilan di tahun 98 sampai 2012 itu seperti apa? Buka cam dong, buka cam. Oke. Ya, gimana Hendra? Coba dulu. Tanya. Sistem peradilan di tahun 1998 sampai 2012 itu seperti apa? Kok belum mengakomodir hak-hak anak? Kok belum ya? Kok belum mengakomodir hak-hak anak? Ya. Ya. Saya tanya balik dulu sebentar. Hendra udah baca aturan tahun 98 itu pengadilan anak? Udah baca? Gimana, Mas? Hendra sudah baca tentang sistem pengadilan anak tahun 98 itu? Belum. Belum, oke. Sudah baca tentang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012? Belum juga. Oke. Ya. Jadi gini. Thank you buat pertanyaannya Hendra. Hendra semester berapa? Semester 1. Oke, thank you. Ya, jadi saya langsung jawab aja Pak Pur ya. Terima kasih buat pertanyaannya Hendra. Jadi pertanyaan, kok sistem pengadilan anak tahun 98 tidak mengakomodir banyak hak-hak anak, dan bedanya apa dengan sistem peradilan yang sekarang? Kan begitu Hendra ya. Jadi yang pertama, iya benar, negara ini tentu berupaya sebaik mungkin untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak. Nah, oleh karena itu ada penyempurnaan undang-undang atau aturan yang dilakukan oleh pemerintah, Indra. Salah satunya penyempurnaan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 98 tahun 98 diganti dengan SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru ini, yang tahun 2012. Ada banyak hak-hak anak yang enggak diakomodir saat itu, memang benar, terutama buat anak korban dan anak saksi. Mereka dari beberapa aturan yang kemudian saya tuangkan dalam buku itu, salah satu hak-haknya biasanya hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi. Nah, ini jarang banget itu diakomodir sebelum adanya undang-undang SPPA itu. Kemudian yang kedua, bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Kalau Hendra dan teman-teman lihat di film atau di televisi gitu kan, cara melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap anak-anak itu nggak boleh sama dengan
cara yang dilakukan dengan orang dewasa. Bebas dari pertanyaan yang menjerat, bebas dari membentak-bentak anak. Jadi seperti itu. Itu yang dilakukan oleh pekerja sosial. Kemudian yang ketiga, nggak boleh tuh anak-anak ditampung atau diletakkan di tempat atau penjara yang sama dengan orang dewasa, karena itu akan menimbulkan eh, kejiwaan atau psikis yang nggak bagus nanti ketika anak-anak itu dewasa. Jadi itu. Jadi ada banyak sekali hak-hak anak yang belum terakomodir di Undang-Undang tahun 98 itu, dan oleh sebab itu pemerintah melakukan pembenahan-pembenahan dan penyempurnaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan undang-undang yang baru ini hak-hak anak terpenuhi? Apakah undang-undang yang baru ini sudah berjalan optimal? Pertanyaannya masih belum, gitu kan? Ada beberapa eh, tantangan yang dihadapi oleh petugas atau pekerja sosial di lapangan itu yang masih belum bisa dilakukan secara optimal gitu ya. Nah, salah satu contohnya, makanya saya tadi tanya di awal, apakah teman-teman sudah baca tentang sistem peradilan pidana anak yang baru? Eh, Ternyata mayoritas kan belum. Nah, nanti kalau di sana teman-teman sudah baca, ada yang namanya LPAS dan LPKS. Nah, ini penting banget buat anak-anak. LPAS itu apa? LPAS itu Lembaga Penempatan Anak Sementara. Tadi kan saya sudah jelaskan tuh, tingkatan dari tingkat pemeriksaan di kepolisian sampai peradilan atau kasus anak itu dinyatakan selesai. Nah, ini di mana anak ditaruh selama mengikuti proses itu tuh di beberapa daerah masih belum ada. Nah, kemudian ada lagi yang namanya LPKS. Ini Peksos wajib tahu. Jadi LPKS itu Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Nah, ini ladangnya Peksos paling banyak di sana nanti. Nah, apa salah satu tugas LPKS itu? Nanti silakan dilihat di undang-undang yang baru itu. Salah satu tugasnya adalah selain melakukan pendampingan, juga melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap ABH. Jadi mungkin teman-teman kalau memang nanti setelah sharing-sharing ini serius, ingin mendalami ngapain aja sih Peksos yang melakukan perlindungan terhadap anak itu, mungkin bisa dibuka undang-undang itu. Dua aja dulu, sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012 sama Permensos tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Saya rasa teman-teman akan tahu banyak nanti kalau misalkan dua itu dikuliti terus satu persatu. Kira-kira itu. Semoga bisa menjawab ya Hendra ya. Jadi ada banyak sekali hak-hak anak yang belum terakomodir selama 98 sampai 2012 itu. Tapi karena waktu kita terbatas gitu ya, saya sebutkan tiga tadi itu ya. Jadi bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh anak-anak atau yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak, dan mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikannya nggak boleh putus karena itu salah satu kebutuhan dasar gitu loh. Karena kalau itu nggak dipenuhi, nggak mungkin fungsi-fungsi sosial ABH ini juga berjalan maksimal. Jadi seperti itu. Bagus. Halo? Ya, jadi begitu yang disampaikan Mas Rizal terkait dengan pekerja sosial yang mendampingi anak berhadapan dengan hukum ya. Sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan jelas tadi ya. Jadi misalnya tadi bahwa undang-undang yang lama itu juga belum optimal, oleh karena itu disempurnakan. Karena Kemut Pak Pur. Pak Pur kemute, nggak dengar. belum. Jadi intinya bahwa tatkala pekerja sosial mendampingi anak dalam hukum, itu kemudian anak harus berfungsi sosial kembali. Namun demikian sulit tadi ya, masih ada bully juga gitu ya. Kalau anak misalnya diperkosa atau melakukan perbuatan yang tercela gitu ya, itu kadang-kadang untuk berfungsi sosial kembali itu sulit. Oleh karena itu inilah mungkin seni dari pekerja sosial bagaimana mendampingi anak dalam hukum kemudian bisa berfungsi sosial kembali.
Tadi intinya bahwa kalau anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu harus fungsi sosialnya bisa kembali. Salah satu fungsi sosial adalah sekolah. Jadi sekolah tidak boleh terputus. Ini yang penting ya. Sekolah itu seperti pernah saya sampaikan, kuliah adalah fungsi sosial dari mahasiswa. Sekolah adalah fungsi sosial atau bersekolah adalah fungsi sosial dari seorang siswa. Oleh karena itu tidak boleh putus. Itu yang penting ya. Tadi Mas Rizal juga bilang bahwa ini yang saya sebut rehab ya, to rehab gitu ya. Tapi beliau to restore ya, ini bagus ini ya. Ada beda sedikit konsep to restorasi ya. Saya dulu bilang di video sebelumnya adalah to rehab gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Kedua-duanya istilah KS ini ya, istilah KS. Oleh karena itu monggo nanti ini di videonya di like di like, share dan mungkin komentar itu yang penting komentarnya. Begitu Mas Rizal ya. Betul, nanti Allah. bisa tanya di kolom komentar di video Ya. yang sudah di Ya. upload ke YouTube ya Pak ya. Oke. Ya, jadi nanti bisa tanya. Bisa diskusi di sana. Memang selama ini banyak Mas Rizal yang meneliti terkait dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini sebenarnya sudah lumayan banyak ya. Yang sudah lulus maupun belum lulus mulai banyak, mulai tertarik. Oleh karena itu ini mungkin nanti beliau-beliau yang sudah menulis skripsi seperti itu gitu ya akan mungkin tertarik menjadi pekerja sosial anak, mungkin gitu mungkin Mas Rizal ya. Betul. Ya gitu ya. Ya begitu ya. Jadi cukup kuliahnya hari ini. Ini akan insya Allah kita upload di dalam YouTube dan tadi saya mohon untuk ya 300 atau 500 kata saya nggak tahu. ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Rizal saya mohon untuk ditulis gitu ya, karena itu bagian dari proses pembelajaran. Menulis itu adalah Mas Rizal yang dulu pernah sampaikan. Gitu Mas Rizal ya. Ya. Oke. Closing dari Mas Rizal gimana? Closingnya. Ya teman-teman, ini saya ngutip dari Hoxton dan Migli. Ini salah satu buku yang dulu sering banyak didiskusikan di kelas, terutama kelasnya Pak Pur. Pak Pur juga saya ngelihat banyak tulisan-tulisannya yang merujuk ke Midgley ya Pak Pur ya, terutama di pembangunan sosial. Jadi kalau kata Midgley itu dia ngomong social work remains a creator of its own destiny. Jadi kalau saya sendiri ngelihatnya pekerja sosial itu sebagai salah satu seni dan tiap orang atau tiap pekerja sosial itu punya seninya masing-masing. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat buat teman. Terus jangan lupa ikuti aja kata Pak Pur dan dosen-dosen. Saya yakin mereka tahu yang terbaik buat teman-teman dan buat karir teman-teman ke depan nanti seperti apa. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Salam sejahtera. Dadah.